Selamat pagi para tojin dan yang terkasih. Kita akan memulai kebaktian suci pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Perkenalkan, nama saya Eti akan membantu para tojin dan yang terkasih untuk kebaktian online hari ini. Sebelumnya, terimalah salam keimanan bahwa hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wetek tong tien. Sancai. Marilah kita awali kebaktian suci ini dengan menaikkan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Tojin Surya dengan pendamping Tojin Feriawan dan Tojin Haris. Tuhan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, kami haturkan sembah sujud, dipermuliakanlah. Kepada Nabi Agung Bungsu, para sanming dan para murid Nabi, kami haturkan sembah hormat, dipermuliakanlah. Kepada para leluhur, kami haturkan sembah bakti, dipermuliakanlah.
kehadirat Dian Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Gungsu dipermuliakanlah. Semoga berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenankanlah kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Dian. Bolehlah mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman satya kepada firman Dian, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, mengembilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah sujud kehadirat Dian, semoga jauhlah kami dari segala kelemahan, dari keluh gerutu kepada Dian, dari sesal penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Dian Kalik semesta alam senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sangti Wei Dian Yote Sanjay. Pak Jen Kue 8 pengakuan iman. Jang Sin Huang Dian sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jang Jen Jete sepenuh iman menjunjung kebajikan. Jang Li Ming Ming sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Jang Zhe Gui Shen sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Jen Yang Xiao Shi sepenuh iman memupuk cita berbakti. Jang Xuan Mu Tuo sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi Gungsu. Jen Jing Jing Su sepenuh iman muliakan kitab Sesu dan Uji. Jen Sing Tatau sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjay. Wei tak dong Dian. Para tojin dan yang terkasih, marilah kita menaikkan lagu pujian Sinar Pancaran. Berdiri kami semua menghadapmu, membongkok diri, menyampaikan hormat terimalah ya Nabi. Ku duduk diam, tenangkan pikiran, menyatu kalbu, siap menerima sinar pancaranmu. Semoga jauh
ajaranmu, singkirkan kelemahan di hadapan Komtu penuntunku, kami bersimpuh siap menerima sinar pancaranmu. Marilah kita baca dan renungi ayat suci yang akan disampaikan oleh Tojin Hadi Wijaya. Selamat pagi para Tojin dan Toya yang terkasih. Sebelum saya membacakan renungan suci pada pagi hari ini, terimalah salam peneguhan iman kita hanya dalam kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wei tak tong Tian. Sanjay. Renungan suci pada pagi hari ini diambil dari Mengce jilid 4a pasal yang pertama ayat yang 10 sampai 11. Di dalam kitab Sanjak tertulis, bila Tian yang Maha Esa hendak menghukum robohkan negerimu, janganlah kamu enak-enak. Kata enak-enak itu berarti sikap masa bodoh. Lalu ayat suci yang kedua diambil pada kitab Mengce jilid 7a pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat kedua. Mengce berkata, tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu dengan taat di dalam kelurusan. Maka seorang yang mengenal firman tidak akan berdiri di bawah tembok yang sudah miring retak. Demikian renungan suci pada pagi hari ini. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita hanya oleh kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wei tak tong Tian. Sanjay. Para Tojin dan Toya yang terkasih, marilah kita menaikkan lagu pujian Mentari Pagi. Sinar matahari menyingsing di pagi hari, menyinari seluruh bumi, memberi hidup abadi. Sabda suci Nabi, wahyu Tuhan yang Maha Esa, laksana mentari pagi, pembimbing umat manusia. Ajaran Nabi Gongju yang difirmankan Tuhan, peneguh iman kita di dalam jalan suci. Sinar matahari pemberi hidup abadi, bagaikan ajaran Kongcu, penyuluh hidup insani. Para Tojin dan Toya yang terkasih, marilah kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Chao Seng Lim Tiong Yang. Selamat pagi, Tojin yang terkasih dan yang saya hormati. Selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian online yang diselenggarakan oleh Kelenteng Bunbyo. Terimalah salam peneguhan iman hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung tien. Sanjay.
Tojin yang terkasih, yang saya hormati, kiranya Tojin sebelumnya untuk subscribe channel Kelenteng Bunbyo, like dan komen sehingga channel Kelenteng Bunbyo bisa lebih berkembang. Pada khotbah kali ini saya akan membawakan yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan orang yang viral, yaitu mengenai new normal dan herd immunity. Dalam hal ini saya akan membawakan secara perspektif agama Konghucu. Tojin yang terkasih, saat ini COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan kita juga bisa merasakan dampaknya, baik di dalam kesehatan maupun di dalam perekonomian. Tojin yang terkasih, COVID-19 yang terjadi melanda dunia tidak lepas dari 3 hal yang di dalam kehidupan manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, bumi di mana kita berpijak, dan kita sebagai manusia yang makhluk sosial, yang diterjemahkan yaitu Den Tieren. COVID-19 terjadi juga atas kehendak Tuhan. Tojin, mari kita baca sebuah ayat di dalam kitab Sesu, dalam Bingcu jilid 6a pasal yang kedua. Mengce berkata, tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu dengan taat di dalam kelurusan. Maka orang yang mengenal firman tidak akan berdiri di bawah tembok yang sudah miring dan retak. Demikianlah Tojin. COVID-19 ini tidak lepas dari firman Tuhan. Maka kewajiban kita sebagai umat Konghucu harus menerima di dalam kelurusan. Dalam hal ini Tojin, banyak sekali orang mengatakan bahwa hidup mati adalah kehendak Tuhan. Tapi jangan lupa Tojin, di dalam konteks pandemi COVID-19, Tuhan telah memberikan manusia akal dan pikirannya. Tojin yang terkasih, di dalam ayat berikutnya dikatakan, dalam Bingcu 4a pasal 2 ayat yang ke-10 tertulis, di dalam kitab Sanjak tertulis, bila Dian Tuhan Yang Maha Esa hendak menghukum roboh negerimu, janganlah kamu enak-enakan. Kata enak-enakan itu berarti sikap masa bodoh. Dalam ayat ini Tojin saya kaitkan dengan pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan berbagai tindakan, yaitu yang disebut PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Kiranya kita sebagai umat manusia, kita tidak boleh merasa COVID-19 itu bukan urusan saya.
Itu urusan pemerintah. Tojin. Pemerintah hanya berupaya supaya bisa menekan angka kematian, angka yang terpapar di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, menurunkan jumlah orang-orang yang terpapar. Apa yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak lepas dari kita sebagai rakyat Indonesia pun seharusnya turut serta mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk demi keamanan kita sendiri. Tojin yang terkasih. Kembali ke yang disebut new normal. Kalau kita berbicara kepada new normal, berarti normal yang baru. Saya berpendapat mungkin kehidupan kita, kegiatan kita yang lalu bisa disebut abnormal. Kenapa demikian? Karena kita mungkin melupakan kesehatan kita. Kita mungkin lupa bagaimana kita harus menjaga alam kita. Mungkin kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan adanya COVID-19 ini menguji kembali kepada kita supaya bisa tetap beribadah, meskipun tidak harus di tempat ibadah, bisa juga beribadah di rumah. Di sini yang dimaksudkan mungkin Tuhan lagi menguji kita. Dalam hal ini saya teringat sebuah syair, lagu yang dibawakan oleh almarhum Ebit GAD yang syairnya seperti ini. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan mendengar tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Demikian bunyinya. Artinya kita harus mengintrospeksi diri kita. Apa yang disampaikan menurut pendapat saya bisa jadi bahwa kita kurang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa jadi alam sudah tidak mau bersahabat dengan kita karena kita terlalu mengeksploitasi alam di sekitar kita yang juga merupakan ciptaan Tuhan. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini kita bisa berintrospeksi diri, kita tetap bisa beribadah di rumah masing-masing, bersembahyang dan berdoa semoga COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Tojin yang terkasih, new normal di dalam konteks agama Konghucu dikatakan bahwa
saya padukan seperti ayat berikut ini. Bila suatu hari kita dapat memperbarui diri, maka jagalah itu baru selama-lamanya. Tujin untuk memotong, menghentikan COVID-19 tidak lepas dari kita sebagai pribadi untuk saling menjaga jarak, gunakan masker, ya, sehingga kita pun terhindar dari tertularnya COVID-19 dan kita pun tidak menulari sahabat, saudara kita, keluarga kita, baik masyarakat khususnya. Tujin yang terkasih. Yang kedua mengenai herd immunity. Kita tidak bisa lepas. Herd immunity adalah suatu, kalau diterjemahkan, suatu kekebalan alami, kekebalan positif dalam sekelompok masyarakat. Kita tahu Tojin, ya, masyarakat itu tidak lepas dari bahwa diri kita sendiri. Kelompok masyarakat dimulai dari kita sendiri. Dengan kita mengikuti anjuran pemerintah, maka kita pun sebagai warga bangsa Indonesia ikut melakukan bela negara. Contohnya sederhana, di dalam kita menjaga tubuh kita, yang pertama kita harus menjaga kesehatan diri kita, dengan cara kita tetap beribadah di rumah, melakukan kegiatan di rumah, dan olahraga di rumah. Itu merupakan salah satu dari bentuk cinta kasih di dalam 5 kebajikan, sehingga kita bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, dan menjaga saudara kita. Di dalam 5 kebajikan antara lain yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Tojin yang terkasih, herd immunity bisa diperoleh, yang saya baca bahwa herd immunity itu bisa diperoleh pertama melalui imunisasi, yang kedua bagi orang yang telah terpapar dan kemudian dinyatakan sembuh, maka dia pun mempunyai kekebalan aktif. Tojin, mungkin ada beberapa orang yang berpendapat, mungkin ada beberapa orang yang sengaja supaya tertular sehingga mendapat kekebalan aktif. Ya, bagi saya orang semacam ini adalah seperti orang yang berdiri di bawah tembok yang retak. Sangat berbahaya sekali Tojin. Jadi sebaiknya kita tetap menjaga diri kita, ya, menjaga kesehatan kita, ya, sehingga kita tetap sehat dan tidak mudah terpapar oleh COVID-19 dengan mengikuti anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Dengan ini kita sudah menjalankan sila yang kedua dari 5 kebajikan, yaitu kebenaran. Ya, bertindak benar, perilaku benar, dan menjalankan dengan sesadar-sadarnya.
aturan, kita mengikuti aturan yang disampaikan oleh pemerintah juga merupakan salah satu sila yang ketiga, yaitu kesusilaan. Dan kita melaksanakan dengan rasa kebijaksanaan sehingga kita mampu sebagai umat Konghucu yang bisa dapat dipercaya di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang terkasih, sebagai penutup ada suatu ayat yang sangat menarik. Dalam Bingcu jilid yang keempat, yang berbunyi seperti ini. Seperti yang ayat yang saya bacakan tadi dalam Bingcu jilid 4a ayat yang ke-1 pasal ke-10. Di dalam kitab Sanjak tertulis, bila Dian Tuhan Yang Maha Esa hendak menghukum roboh negeriku, janganlah kamu enak-enakan. Kata enak-enakan itu berarti sikap masa bodoh. Jadi pesan saya Tojin, kita sebagai umat Konghucu, kita tidak boleh seperti itu. Artinya kita tidak boleh masa bodoh. Covid bukan urusanku, ya kan? Covid urusan pemerintah. Sehingga kita pun lupa bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana kita menjaga kawan kita, bagaimana kita menjaga keluarga kita, dan bagaimana kita bisa menjaga masyarakat yang ada di sekitar kita supaya kita tidak tertular oleh COVID-19. Akhir kata, Tojin, semoga tetap sehat, dilancarkan rezekinya, ya, dilancarkan segala usahanya. Semoga sukses. Wita Tongtian Sanjay. Demikianlah khotbah yang telah disampaikan oleh Chia Seng Lim Tiong Yang. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Para Tojin dan Doi yang terkasih, marilah kita kembali menaikkan lagu pujian Tengah dan Harmonis. Kehidupan duniawi, jaga di batas tengah agar tidak melanda. Karunia kebajikan, kemampuan rohani,
Para tocin dan toya yang terkasih, marilah kita menaikkan lagu pujian Terpujilah Namamu. Terpujilah namamu, Kongcu nabiku mulia. Sabda suci sudah kau tabur di hati segenap umat, dimanapun tumbuh dia melindung kesucian, watak asli murnia Tuhan dalam insan. Warta-warta pada hari ini sebagai berikut. Kebaktian minggu depan akan dilaksanakan secara online dan kita akan mengupload setiap hari Minggu. Akan diupload di website kami di www.wenmiao.or.id dan di channel YouTube kami Klenteng Bonbio Surabaya. Para tosin dan toya yang terkasih, marilah kita akhiri kebaktian suci hari ini dengan bersama menaikkan doa penutup, dilanjutkan dengan nyanyian Terima Kasihku, diawali menaikkan lagu pujian Damai di Dunia. Berdiri kita semua di dalam sikap hati, menghadap altar Nabi Kongcu, Nabi penyedar hidup. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tian Yang Maha Esa, agar damai di dunia. Sembah dan sujud kehadirat Dian yang telah berkenan menyertai kebaktian hari ini hingga dapat terselenggara dengan baik. Semoga berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Sancai. Terimalah ya Tuhanku, sembah syukurku benar
Weta tong tien. Terima kasih para Tojin dan Tuyen terkasih atas partisipasinya, waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Tetap mengikuti anjuran pemerintah dan tetap berada di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa memakai masker pada saat berada di luar rumah. Terimalah kembali salam peneguhan iman bahwa hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wetek tong tien. Sancai.